Aslis YouTube channel. Halo teman-teman Asles semuanya, kembali lagi di konten aktif bersama aku hostnya Richard. Nah hari ini aku mau ngebawain konten buat teman-teman yang lagi kerja nih, apa yang lagi intern atau mungkin udah full time ya. Nah hari ini aku mau ngebawain 5 langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi kecemasan kalian dalam pekerjaan. Nah kalau lagi kerja kan biasa kalian suka takut ya ngelewatin deadline atau misalkan kerjaan yang kalian kerjain nggak sesuai ekspektasi yang atasan kalian mau nih. Nah, dengan 5 langkah ini bisa mengurangi kecemasan kalian nih ketika bekerja. Nah, coba kita simak ya dari yang ke satu. Oke, yang pertama kita punya to-do list nih. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, to-do list ini kan tujuan untuk mengatur schedule kita atau misalkan kita mau nyatet kita harus ngerjain ini gitu. Misalkan di jam berapa, hari apa gitu. Nah, itu kan bisa melalui to-do list. Nah, dari to-do list ini bisa mengurangi kecemasan kalian juga nih. Jadi kalian tahu bisa di-alarm juga kan kalau misalkan di app-app gitu. Nah, kalau app yang aku rekomendasiin sendiri itu ada Notion namanya. Nah, Notion ini biasanya aku pakai sebenarnya waktu kuliah. Cuman sampai sekarang masih dipakai untuk menjadi to-do list aku yang aku bawa gitu. Karena bisa di HP, bisa di PC, terus bisa connect gitu. Nah, itu yang pertama yaitu to-do list. Oke, yang kedua ini kalian harus istirahat ya. Istirahat ini penting banget. Kenapa? Karena walaupun kalian misalkan ngerasa harus produktif banget nih, itu kan ya kalau terus-terusan juga jadinya toksik juga gitu ya, nggak bagus juga buat kalian gitu. Jadi ada perlu istirahat juga walaupun mungkin 10-15 menit kalian harus ngeliat refreshing keluar gitu. Karena kalau misalkan kalian kerja terus, otak kalian pun panas gitu. Jadi kerjaan yang kalian kerjain malah bikin kesel, terus jadi nggak lanjut-lanjut, ya akhirnya malah numpuk gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian misalkan udah ngerjain satu terus istirahat dulu deh, itu kan refresh kan otak kan, misalkan apa gitu tiduran ngeliat keluar, ngeliat taman atau gimana gitu. Nah habis itu ngerjain lagi kan akhirnya jadi beres gitu. Nah itu salah satu cara yang penting juga tuh, langkah yang penting yaitu istirahat gitu. Yang kedua, yang ketiga kita punya gadget ini apa ya, kalau ini lebih baik jangan digunain gitu. Gadget ini jangan digunain, lebih baik dihindarkan menggunakan gadget. Kenapa dihindarkan menggunakan gadget? Kalau gini deh, kalau kalian ngeliatin short atau misalkan TikTok itu kan bisa berjam-jam ya, nggak kerasa gitu. Kita lagi ngelihat tiba-tiba udah lewat 4 jam, udah lewat 5 jam, 6 jam. Ya udah bablas deh kerjaan kalian gitu. Nah itu kalian harus kurangin juga tuh penggunaan gadget ketika kalian bekerja gitu. Jadi kalian gak keganggu juga, gak jadi ngeliatin YouTube. Tadinya mau dibarengin gitu ya, YouTube sama kerja, tiba-tiba jadi lagi kerja nge-YouTube aja terus bablas gitu. Nah itu kalian harus mengurangi gadget ketika bekerja untuk mengurangi kemalasan kalian sih, sebenarnya lebih ke kemalasannya gitu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat ini terbuka dengan atasan. Kalian bisa ngobrol sama atasan kalian gitu. Kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, kalian harus konsultasiin juga gitu. Nggak bisa kalian pendam sendiri, karena kan kalau misalkan di perusahaan gitu kan pasti ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang ngasih tahu kalian harus ngerjain ini, ada yang kalian harus ngasih ke atasan yang di atasnya lagi gitu. Kalian harus bertanggung jawab dan lain segala macam. Nah kalau kalian misalkan mengalami kesulitan gitu, ya kalian harus konsultasiin gitu, kalian kesusahannya di mana. Nanti kan dibantu pasti sama atasannya. Kalau misalkan kalian ngerjain sendiri, susah sendiri, akhirnya mangkrak, ya gimana, atasan kalian kena ya bablas gitu. Nah itu kalian bisa tanyain, karena kan ini ini ada chainnya gitu, ada kaitannya antara yang kalian kerjain ke atasan sampai akhirnya jadi produk yang dijual ke global gitu. Nah itu yang keempat, kalian harus ngobrol gitu, sosialisasi lah ya gitu. Nah yang terakhir ini ada meminta bantuan. Nah ini berhubungan sama yang sebelumnya nih. Kalian mungkin kalau tadi konsultasi kesulitan kalian ya, kalau sekarang kalian bisa meminta bantuan. Ini bantuannya bisa ke atasan kalian juga sih, cuman bisa juga ke partner kalian. Karena kan biasa kalau kalian ngambil kerjaan dari atasan kadang iya aja, tapi abis itu bingung gitu pas udah megang kerjaannya,
ini harus ngapain ya? Harus ngapain ya? Apalagi kalau kalian masih intern gitu. Intern atau masih benar-benar baru di perusahaan tersebut, kalian masih bingung nih cara kerjanya di perusahaan tersebut gimana gitu. Kalau misalkan kalian benar-benar blank banget gitu. Nah, kalian bisa minta bantuan. Misalkan teman kalian atau misalkan yang atasan, bukan atasan nih, senior mungkin ya. Bukan atasan tapi lebih ke senior yang sederajat gitu. Kalian bisa tanya, ini gimana ya caranya ya? Ya mungkin jangan ngeganggu mereka juga, cuman sesekali gitu nanya gitu, meminta bantuan, itu nggak ada salahnya gitu kan, kalian meminta bantuan. Nah, itu 5 langkah yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi kecemasan kalian dalam bekerja. Saran aku sih, kesimpulan dari video ini ya, kalau dari yang kita lihat ya, dari kelima langkah ini sebenarnya lebih ke sosial kalian sih, sosialisasi ketika kalian bekerja. Kalau misalkan di sini dilihat ya, kalau misalkan kalian kerjanya sendiri itu kan berat gitu buat kalian. Kalau kerjanya sendiri terus ya berat juga buat kalian gitu. Sedangkan target kalian yang harus dikerjain tuh banyak gitu. Nah, kalian harus bisa sosial, ngobrol gitu dengan yang lain. Walaupun mungkin buat yang introvert susah gitu ya ngobrol, cuman ya gimana gitu, ini kan dunia pekerjaan, kalian juga harus profesional gitu. Kalian harus ngobrol, kalau misalkan ada kesulitan minta bantuan ya ngobrol aja gitu, nggak ada salahnya gitu, nggak akan dimarahin juga nggak sih. Nah, itu kesimpulan buat video kali ini. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, terus komen juga kalian mau video tentang apa. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.